Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, mubalik, mubalighah, para guru agama yang saya selalu tunggu nasihat dan fatwa-fatwanya, sesepuh bini sepuh yang saya tunggu wejangan-wejangannya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Juga bagi non muslim yang sempat mendengarkan dakwah saya dan melihat secara langsung yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dapat bermuajahah, berkumpul di sini majelis, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan dalam rangka safari dakwah bulan suci Ramadan. Saya masih sempat menyempatkan dakwah di area musola lingkungan saya, musola Lisukrilah, Dusun Jambewangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Tiada suatu halangan yang merintangi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiada suatu halangan, sehingga selalu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kita mengambil nafas. Semoga besok yaumil kiamah dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih kepada Bang Faiz selaku fotografer, juga Pak Tumiran Handoko. Jangan lupa Tumiran Handoko subscribe. Bersama Kanjeng Raden Tumenggung, Yai Ali Tasdik Wijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga pelosok nun jauh di luar sana, di pelosok daerah Nusantara Indonesia, yang beralamat di Dusun Jambewangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dengan ramah saya menyapa saudara-saudara dengan dakwah saya. Hadirin yang berbahagia, kadang namanya manusia itu ada yang gundah gulana, pikirannya kemerungsung. Saking kemerungsungnya, ora ana padha, ora ana lila, ora ana tekal, ora ana cekalan, tidak ada jeda, tidak ada titik, tidak ada koma. Kadang orang-orang bingung memikir hal-hal yang salah, harusnya tidak harus dipikir. Wong sak donya bingung mikir awake dhewe, kadang mikir wong liya, kadang mikir wong kono-kono. Harusnya sebagai manusia, yang namanya ujian, yang namanya problematika umat, problematika manusia, kehidupan yang penuh dengan liku-liku, pasti ada yang namanya pemikiran-pemikiran dan gejolak di dalam hati. Saat ini kata wong stres sebab nopo? Dunia dipikir dewe. Sing ikine kudune ora kuat mikir, dikuat-kuatne mikir. Makanya resepnya menurut Mbah Kiai Hawe Sukmo Sejati, niku resepipun wonten tiga. Satu, kalau ingin berpikir positif, jangan gampang
berpikir yang berat-berat. Lek mikir ojo kebangetan ya ojo keberatan. Sebab lek mikir berat ibaratnya kabel kepanasan pedot. Terus to motor api apa yang ngopo? Motor walaupun jenisnya ya bagus sekali, kalau dalam mikir itulah mikir keberatan, maka terjadi konslet, sehingga terjadi pematian mesin, panasnya mesin, akhirnya mesinnya jatuh, anjlok, masuk bengkel. Berpikir jangan terlalu berat. Yang kedua, seperti layang-layang, kita main layang-layang, kadang diunggah nih, kadang didun nih, seperti benang. Kadang kita naikkan, kita main layang-layang, kadang kita turunkan. Kalau kita naikkan terus, maka akan terjadi gejala stres karena pedot. Tapi kalau kita turunkan, jadinya orang tanpa usaha, terlalu melintuk. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara usaha dunia dan usaha di akhirat. 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Ingat, Allah akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu mau berusaha sesuai bidangnya masing-masing. Insya Allah, Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Ning lek ngajokne proposal karo Gusti Allah nggih pun kata-kata. Ya Allah, aku nyuwun muga-muga ora diutang. Ya Allah, aku nyuwun muga-muga iso gawe omah. Ya Allah, aku nyuwun muga-muga anakku tamat kuliah. Ya Allah, aku nyuwun muga-muga sesuk payu daganganku. Ya Allah, aku nyuwun muga-muga sesuk aku munggah derajatku. Ya Allah, aku nyuwun sesuk muga-muga tanduranku ora mati. Sehingga saking banyaknya proposal Gusti Allah ya mikir hasilnya pertama Gusti apa yang saya dahulukan, keberhasilannya apa dulu. Maka jangan sampai kita menyerah di dalam hidup, mengarungi kehidupan. Kalaupun yang diberikan keberhasilan satu-satu dulu kita terima, insya Allah nanti pada hakikatnya akan memperoleh suatu keberhasilan. Nuwun sewu, kula nate ngalami. Saya pernah mengajukan skripsi hijrah Rasulullah Muhammad SAW ditinjau dari perspektif dakwah dan psikologi dakwah. Itu kalau nggak salah begitu skripsi saya ajukan ke dosen menghandle karena kurang. Ternyata di ACC dipun setujoni niku gara-garane napa? Nggih niku donga dhateng Gusti Allah, zikir dhateng Gusti Allah, wiritan dhateng Gusti Allah, ngamalaken napa ingkang sampun dipun amalaken dhateng amalanipun saking Gusti Allah. Kita ingkang ngamalaken. Usaha konsultasi dengan kiai, konsultasi dengan ulama, konsultasi dengan guru, konsultasi dengan kiai-kiai, dengan guru-guru kita, para orang-orang yang mengerti. Dengan konsultasi akhirnya punya solusi dan jawaban yang tepat. Nate niku Mbah Kyai Haji Iksan Kepoko Bendo Ulung sahan kula ngendika kali kula ngeten. Wis ngene Mas. Ini penak ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau tingali teng surat Al-Ahzab ayat sekawan dosa setunggal. Wong-wong sing beriman kon zikir dateng Gusti Allah. Kanthi zikir sak oke. Ternyata hati tenang. Wayahe arep nesu ora bisa nesu. Wayahe mikir abot malih iso nyonggo. Malah marai muntap nang ati kepingine nuwesu malih ora iso. Punya persoalan yang sangat berat di depannya ketika kita ganti ucapan dzikron katsira dengan ucapan zikir yang sebanyak-banyaknya,
dodo sing wayahe atos wayahe kaya bengkak-bengkak kaya gunung arep mledhos-mledhos lerem saking kersane Allah. Dulu ada ulama yang sangat terkenal, tepatnya di dusun Sri Gading, Desa Mbolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Namanya Syekh Basaruddin. Beliau terkenal sebagai waliullah, masih keturunan dari Kiai Abdurrahman, keturunan Ki Ageng Abdul Mursad, keturunan saking Raden Pangeran Gemang Adiluwe, keturunan saking Udoro, keturunan saking Birendra Wardono Mojopahit. Gila sebuah silsilah Syekh Basaruddin itu ada yang mengatakan ada yang keturunan dari Majapahit, ada yang mengatakan keturunan dari Ponorogo. Tapi beliau pada waktu itu bersama-sama berjuang berdakwah Mbah Kiai Ahmad Besari Jetis sareng-sareng. Syekh Basaruddin itu dakwah antik nilo tak ungkapnya teng mriki. Saya ungkapkan di sini di dalam dakwah saya Safari Ramadan di musola area lingkungan saya ini, saya ungkapkan kenapa antiknya. Beliau itu kalau dakwah ngandal dulu. Kebanyakan orang dakwah sekarang kan di atas panggung, dakwah dengan terang-terangan, dakwah dengan barang. Tapi tak wehne awakmu, tapi awakmu ya kudu awakmu mengenal agamaku wae. Saya yang terang-terangan. Tapi ini Bapak Syekh Basaruddin antik. Dakwah dengan tasawuf ilmu zikir. Sampai suatu saat ada orang yang agak fanatik dengan Syekh Basaruddin. Alah mbah tentak tentuk ngotang-ngatung wudu kaya kasil mbah nek kepen bukti aku mbah kepen bukti jajal dakwah jenengan Mbah Syekh Basaruddin aku kepen ngerti kepen bukti apa sing perlu tak buktekne marang sliramu nggih pengen ngerti jenengan ngomong ngene kasil ngono kasil mbak buktekno Mbah Syekh Basaruddin nggih kudu kon buktekne iki aku pengen ngopo sak nalika kudu teko nang ngarepku. Wah ini Mbah Syekh Basaruddin ditantang dengan kadikdayan, ditantang dengan ilmu linuwe, kepengen klopo sak nyet kira-kira iso teko langsung napa mboten. Subhanallah. Tapi lek wong cedhek karo Gusti Allah padha karo jenengan jumeneng ngajenge jenengan wonten unjukan, ngajenge wonten jenengan wonten jejaharan kantun ngeten. Pun dugi lesane panjenengan. Apa yang terjadi? Kanjeng Syekh Basaruddin ndonga dhateng Gusti Allah, Syekh Basaruddin ndonga dhateng Gusti Allah. Wit klapa niku mangklung. Otomatis wit klapa mangklung. Bar ngoten napa? Yang sing nantang, yang nem-neman wau kepengin ngerti kelebihane Syekh Basaruddin, baru sadar, Masya Allah, wit klapa iso sujud, iso mangklung di depan waliullah Syekh Basaruddin. Bar ngoten klapane dipun petik, dipun paringaken lare nem-neman sing nantang perkara. Subhanallah. Kok bisa terjadi seperti itu? Ada 4 resep yang dimiliki oleh Syekh Basaruddin. Yang pertama, nrimo ing pandu, boten kemrungsung. Hasilnya sakmene ditampa alhamdulillah. Wong salinune rezeki alhamdulillah, rezekine biasa alhamdulillah. Tidak ada perkataan selain alhamdulillah ketika menerima hadiah rizki dari orang lain maupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nrimo ing pandu. Resep yang kedua Syekh Basaruddin adalah beliau selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya, baik di dalam sholatnya maupun di dalam dirinya sendiri.
wudu batal, wudu batal, wudu batal, wudu. Yang ketiga, Syekh Basaruddin selalu tidak pernah ghibah, tidak pernah hasud, tidak pernah membicarakan orang lain dimanapun berada. Ketika diajak bicara tentang hal-hal yang negatif, yang jelek, beliau selalu ngomong liyane wae, ngomong selainnya aja, jangan ngomong yang itu pun toh, ngomong lintune mawon. Terus jawabnya lek teng basa niki napa? Inni shaimun, aku po lek dijak ngrasani aja gel, dijak ngrumpi aja malah ditanduki tanduk, tambah tanduk ditanduki, jak manggah ambyong-ambyong. Enggak emang ngono kuwi, emang kenyataan ngono kuwi. Mang lagi petok karo aku kaya ngono kenyataan ya gumun. Ku ngombyong menghiasi perkataan dengan keawetan sehingga muncul yang namanya penambahan kalimat. Yang ketiga, beliau selalu tawadhu dengan kedua orang tuanya, tawadhu terhadap gurunya, bahkan beliau selalu mengajak diskusi dengan santri-santrinya meskipun beliau ilmunya di atas santrinya, selalu mengedepankan musyawarah. Sebab musyawarah satu diantaranya adalah andalan bagi umat Islam dan orang Islam. Yang keempat, beliau toleransi, menghormati podo-podo Islame lan menghormati dengan yang non muslim, yang bukan Islam. Ingat pada waktu itu Tulungagung masih beraneka ragam budaya, beraneka ragam seni, corak kehidupan sejarah yang berbeda-beda, karena pada waktu itu ada tekanan saking suku ras Kulon Ngetan, ana sing ka Banyuwangi ngulon, ana sing ka Surabaya ngidul, ana sing wong Pacitan ngalor, ana wong daerah Solo ngetan, campuran. Agamanya pada waktu itu juga ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama kepercayaan yang lain. Bahkan ditambah dengan dakwahnya Syekh Basaruddin yang selalu berkesinambungan hidupnya dengan toleransi terhadap agama lain dan tidak pernah namanya menyinggung perasaan orang lain. Niki resepipun Syekh Basaruddin. Bahkan diceritakan beliau sempat dilihat oleh santrinya sholat di atas pelepah daun pisang. Cobi praktek Pak Kumiran Handoko karo Bang Faiz, sholat nang dhuwur papah gedang kalih kula, amblek napa ambles napa cepepeng. Kira-kira. Nah, inilah luar biasa. Saya memunculkan tokoh Syekh Basaruddin, tokoh pendakwah dari Sri Gading Bolorjo Kauman Tulungagung, yang makomnya selalu diziarahi baik dari kalangan rakyat jelata bawah hingga para pejabat dan para ulama dan santri. Hadirin yang berbahagia, jadi catatan kita adalah kita meniru perjuangan para alim ulama, meniru Syekh Basaruddin Kalangbret sebagai motivator di para pendakwah-pendakwah di sekitarnya. Karena dengan dakwah di tasawuf, dakwah di doa, beliau sukses. Di dakwah itu macam-macam, ada yang lewat panggung, ada yang lewat donga, ada yang lewat terang-terangan, ada yang lewat kolaborasi dengan yang lain, percampuran budaya dan lain-lain. Semoga bisa menjadikan inspirasi bagi semua yang mendengarkan dakwah saya. Minimal meneladani pendakwah Syekh Basaruddin dari Sri Gading Bolorjo
kauman tulungakum. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu tenang di dalam berpikir, selalu meredam di dalam emosi untuk tidak emosi, dan selalu zikrullah. Insya Allah akan terjadi mangkana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Insya Allah kita akan tercapai. Bagi orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah, semoga kita kelak meniru, mentauladani Syekh Basaruddin sebagai motivator dakwah di bidang tasawuf, dakwah di bidang doa, dan dakwah di bidang amaliyah tasawuf. Hadirin yang berbahagia, insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ari Tasbih Wijo Adiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota. Jangan lupa Pemiran Handoko, subscribe. Terima kasih, ditemani juga hari ini dengan Bang Faiz sebagai fotografer, juga ibu saya yang sempat mendengarkan dakwah saya siang hari ini, beliau Ibu Hajah Insyah binti Sanusi. Semoga dengan dakwah saya ini di area musola lingkungan saya dapat membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Monggo kita mau sholawat sesarengan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sareng monggo ibadallah rijalallah awisuna li ajrinna wa kunu au nadalila asanallah bifadlina. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa darajin atfata ya jiratal alamin, ya uhailal juhi wal karami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wahai para pendengar, penglihat dakwah saya di YouTube, di seluruh masyarakat Indonesia hingga pelosok daerah nun jauh di sana, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa biridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, syarfa wa qudrakum, masalam ilaliko. Sekali lagi tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.